Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, bersama KTH Marcapolo, sosialisasi rehabilitasi hutan dan pengendalian kebakaran hutan lindung di kawasan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, dilaksanakan di halaman kantor Kepala Desa Telaga Suka pada tanggal 23 Juli 2026. Acara dihadiri Kepala Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Ganti Harahap SP, yang diwakili Sekdes Desa Telaga Suka, Bapak Ahmad Dahrisani, dan Ketua BPD Mahmul Effendi, dan yang dihadiri Dinas dari Lingkungan Hidup Edi Marten Harahap, dan Kementerian Kehutanan KPH 5 AE Kanopan, dan dihadiri Babinsa dan Bahbin Kantipmas, dan Ketua Kelompok Marcapolo dan anggota-anggotanya, dan juga dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh kepemudaan. Harapannya, mudah-mudahan di mana perencanaan anggota kelompok Marcapolo semoga dapat terwujud untuk membantu perekonomian oleh warga masyarakat Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, sebagaimana yang dimaksud untuk dapat bekerja sama dengan Dinas Kehutanan KPH 5 AE Kanopan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu. Reporter Palapa TV, Bakti Raja Harahap mengabarkan. Merangkum seluruh masyarakat Desa Telaga Suka, baik anggota maupun nantinya relawan yang bersedia untuk melakukan perbaikan di dalam kawasan hutan, yang mana kita sudah tahu bahwasanya kawasan hutan lindung di Kecamatan Panai Tengah itu sudah rusak, baik itu akibat perambahan maupun kebakaran hutan. Baik Bapak Ibu, untuk mengingat waktu kita, langsung saja adapun tertib acara yang pada hari ini. Yang pertama itu kata sambutan sekaligus pembukaan dari saya. Selanjutnya nanti kata sambutan daripada Bapak Ketua BPD. Selanjutnya kata sambutan daripada Bapak Babinsa Desa Telaga Suka. Nanti adapun paparan-paparan terkait daripada hal-hal sosialisasi kita pada sore hari ini langsung nanti disampaikan oleh Bapak Kepala KPH 5 AE Kanopan, juga nanti daripada Bapak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu. Sebelum melangkah, ada yang perlu saya sampaikan. Tadinya Bapak Kepala Desa mohon izin kepada kita semua, beliau tidak bisa ikut bergabung di hadapan kita dikarenakan beliau tidak sehat, saya bilang sakit. Jadi untuk itu lanjut saja saya serahkan ini kepada Bapak Ketua BPD untuk memberikan kata sambutan sekaligus pembukaan acara kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Ketua BPD kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dari Dinas Kehutanan, dalam hal ini KPH 5, hormat yang sama kepada Bapak dari Dinas Lingkungan Hidup. Yang kami hormati Bapak Ketua Kelompok Tani Hutan Marcapolo beserta anggota, Bapak Babinsa, dan serta Bapak Ibu-ibu para undangan yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada sore hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan dengan langkah sehingga kita bisa hadir di acara ini di Aula Desa Telaga Suka ini dalam acara sosialisasi rehabilitasi hutan dan pengendalian kebakaran hutan lindung di kawasan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Dan salawat beri salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dalam bentuknya sepatnya dari wilayah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak dari KPH 5 dan Lingkungan Hidup serta Bapak dalam acara ini. Memang acara ini sangatlah bagus, mengingat hutan kita sudah gundul ataupun namanya saja hutan lindung, tapi di situ tidak ada, hanya semak belukar, tidak ada kayu-kayuan lagi. Jadi binatang pun ataupun batang buas tempatnya pun tak ada lagi. Mudah-mudahan nanti dengan adanya sosialisasi
rehabilitasi hutan ini, mudah-mudahan nanti desa kita binatang-binatangnya nanti ada tempatnya. Dan di sini saya minta kepada KPH 5 dan lingkungan hidup, mudah-mudahan bekerjasama pada perkebunan yang ada di desa ini terkait kontribusi perkebunan tentang hutan. Mudah-mudahan bagaimana orang Bapak bisa mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di sebelah ini untuk berkontribusi terkait dengan rehabilitasi hutan. Dalam hal ini contohnya bibit bisa dari perusahaan, kan begitu Pak kan? Dengan hanya ini saja yang saya sampaikan. Kebetulan tadi Pak Kadis mohon maaf karena tadi dia tidak bisa hadir karena banyak kegiatan, terutama finishing dalam hal ini operasi merah putih, maka beliau tidak hadir. Mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan sekaligus juga tadi pembukaan bahwasanya acara kita telah resmi dimulai. Baiklah Bapak Ibu, mungkin menghemat waktu karena kemungkinan nantinya kami beserta tim daripada KPH 5 akan meninjau lokasi di kawasan hutan lindung wilayah Desa Telaga Suka. Maka mungkin kita agak hemat saja sedikit waktu kita, langsung saja bimbingan dan arahan daripada Bapak Kepala KPH 5 kepada Bapak, kami persilahkan dengan silakan. Pada Pak Sekdes, kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada Bapak yang hadir yang terhormat, Bapak Ketua BPD, pada Bapak Babinsa, dan juga Pak Sekdes dan Pak Kadis yang dalam hal ini tidak dapat hadir, dan juga Bapak Edi dari Lingkungan Hidup Labuan Batu. Terima kasih. Saya di sini juga ada hadir bersama rekan-rekan saya. Ini ada 4 orang. Antara lain, saya dulu memperkenalkan diri. Nama saya Albertus Roland Sitorus. Saya di sini bersama rekan-rekan. Pertama akan saya sebutkan Pak Kairudin, kemudian Pak Sarimin, tolong Pak. Kemudian Jericho, Pak Bambang Sugiarto. Terima kasih. Kesempatan ini saya sosialisasi rehabilitasi hutan dan pengendalian kebakaran hutan. Ini akan saya sampaikan dulu pengertian dari hutan dan kawasan hutan. Saya yakin Bapak Ibu mungkin tadi ada disebutkan oleh Pak Ketua BPD, di sini hutan kita sudah nggak ada lagi pohon-pohonnya, ya kan? Tinggal rumput-rumput lah, kayak gitu, semak-semak. Yang dikatakan hutan di sini Pak itu adalah suatu hamparan lahan yang berisi sumber daya hayati didominasi pepohonan. Itu hutan Pak. Kalau kawasan hutan itu adalah wilayah tertentu yang mempunyai status hukum dari pemerintah dan itu ditetapkan menjadi kawasan hutan. Jadi walaupun tidak ada pepohonan atau apa, itu dikatakan kawasan hutan. Jadi yang ada di wilayah kita ini Telaga Suka itu adalah kawasan hutan. Kawasan hutan yang ada di sini kira-kira kalau tidak salah bisa 2.300 hektar luasannya keseluruhan. Itu kawasan hutan untuk Panai Tengah, hutan lindungnya. Jadi berbicara juga tentang rehabilitasi ini dilakukan juga karena adanya kerusakan hutan maupun kawasan hutan yang disebabkan berbagai hal. Ada namanya banjir, terus longsor, dan kalau yang di sini saya lihat karena adanya kebakaran hutan atau kawasan hutan. Sebenarnya bukan kebakaran kalau saya lihat karena memang kondisi di sini adalah tanah gambut
itu kemungkinan untuk terbakarnya kawasan hutan dan juga hutan memang sangat tinggi. Ditambah lagi juga ada beberapa masyarakat yang sengaja membakar untuk membuka lahan menanami sawit. Biar untuk sama-sama kita ketahui dari kami untuk dari kehutanan, ditanam di kawasan hutan itu sangat pantang bagi kami. Nah, jadi di dalam kegiatan kehutanan itu ada berbagai program-program yang ditawarkan. Jadi yang sekarang ini yang sedang digagas ataupun mungkin sudah dibentuk kelompok tani hutan itu mengacu kepada peraturan Menteri LHK nomor 9 tahun 2021 tentang perhutanan sosial. Salah satu skemanya itu hutan kemasyarakatan yang bisa dibentuk di masyarakat. Kembali kepada rehabilitasi, upaya untuk merehabilitasi hutan ini ada salah satunya itu adalah reboisasi. Reboisasi artinya menanami hutan itu supaya kembali fungsinya, fungsi lindung, fungsi menahan erosi, fungsi untuk penyimpanan air. Itu tujuan reboisasi. Reboisasi itu bisa ditanam dengan tanaman-tanaman yang memang kebanyakan yang harus berkayu, yang bisa dia menyimpan air nanti di tanah dan juga bisa mengembalikan kembali fungsi dari hutan itu. Ada juga kegiatan reboisasi penanaman tapi itu di luar kawasan hutan, itu disebut penghijauan. Jadi kalau kawasan hutan itu ada kawasan hutan negara, ada kawasan hutan rakyat. Jadi ada lahan atau kawasan hutan yang lahan yang bukan merupakan kawasan hutan atau hutan juga dia statusnya APL, area di peta kami itu putih. Ya Pak Sarimin, tolong saya diperbaiki. Ya pas. Jadi itu kalau menanam di areal tersebut itu disebut penghijauan, bukan reboisasi. Kalau reboisasi dia harus berada di kawasan hutan. Nah, permasalahan yang timbul di sini di Telaga Suka terutama di lahan gambut, masalah kebakaran. Kebakaran hutan ini memang sangat sulit sebenarnya penanganannya kalau kita lakukan sendiri. Karena saya sendiri pernah waktu saya ke Panai Hilir, saya lihat sendiri itu api memang muncul dari dalam tanah. Iya, itu saya lihat sendiri. Udah saya pukul-pukul gini, nggak taunya masih nyala lagi, sangat sulit. Jadi kalau bisa sama-sama kami minta dari pihak kami dari kehutanan, kami tolong dibantu oleh masyarakat untuk sama-sama menjaga dan juga saling menginformasikan, saling mengingatkan agar tetap menjaga keberadaan kawasan hutan ini. Dan kalau ada titik api, kalau bisa dilaporkan. Ya, satu organisasi yaitu Manggala Agni yang khusus menangani kebakaran hutan. Itu langkah-langkah yang kami harapkan dari masyarakat. Kemudian untuk kita lepas dari masalah ini, rehabilitasi hutan ini, kalau ini dapat kita laksanakan, ya mudah-mudahan eksistensi atau keberadaan atau fungsi dari hutan maupun di dalam kawasan hutan ini semua akan kembali normal, sehingga udara, air dan segala yang bisa untuk kita manfaatkan itu akan tetap dapat kita rasakan. Untuk saat ini saya dengar juga ada rencana dari kelompok tani Markapolo akan melakukan reboisasi. Mereka menyampaikan surat kepada kami, ada rencana untuk mereboisasi
seluas 450 hektar lahan yang kawasan hutan yang ada di Panai Tengah. Jadi pada kesempatan ini juga kami nanti akan meninjau lokasi tersebut supaya sama-sama kita bisa rancang bagaimana untuk kegiatan reboisasi tersebut, baik dari tadi yang dikatakan Pak Ketua BPD, bibit ataupun bantuan lain, nanti mudah-mudahan semua bisa kita upayakan. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Apabila ada pertanyaan bisa sampaikan, ini akan saya sampaikan ke Pak Lingkungan Hidup, Pak Edi. Besar-besarnya dan selamat datang juga kepada Bapak Polsek yang mewakili. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab. Mungkin nanti ada 3 pertanyaan yang kami kasihkan kepada masyarakat. Mungkin nanti bisa kita jawab bersama. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak dari Dinas Lingkungan Hidup yang mewakili pada Bapak Edi Martin Harahap. Kepada Bapak kami persilakan dengan silakan. Maaf, saya kalau ngomong duduk nggak bisa, jadinya maaf, saya berdiri. Boleh kan Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita masih dapat berkumpul di kantor Kepala Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuan Batu. Nah, yang seiman dengan saya, marilah sama-sama kita mengucapkan salawat, beriring salam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat, kita mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Telaga Suka yang diwakili oleh BPD, yang saya hormati Bapak Sekdes Telaga Suka, yang saya hormati juga Bapak KPH 5 dari Eknopan, yang saya hormati juga Bapak Babin Kamtibnas dan Bapak Babinsa. Dan yang terakhir yang paling saya hormati lagi, Bapak dan Ibu yang hadir di ruang kita ini. Nah, sebagaimana tadi biasanya, tadi pembicaraan sebelum saya ini memperkenalkan diri. Nah, saya pun juga memperkenalkan diri. Mana tahu di antara kita nanti jumpa di tengah jalan, ya tegur saya Pak. Ya, saya pun kalau jumpa sama Ibu saling berteguran kita Pak. Silaturahmi namanya Pak, saling tegur menegur. Ya, tapi jangan saling tegur menegur yang nggak baik, yang baiklah. Ya, nah, perkenalkan nama saya Edi Martin Harahap. Sekarang posisi di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuan Batu sebagai Kabid Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup. Nah, istri saya masih satu Pak, ya, anak 2, laki-laki dua-duanya, dan tempat tinggal di Rantau Perapat, Jalan Hairul Anwar. Itu saja sebagai perkenalan untuk kita semua. Nah, dibilang Pak Sekdes masih ada rencana. Kalau rencana ada sih, mau nambah masuk Pak Sekdes ada. Nah, tapi itu tergantung jodoh itu Pak, kan mati-matian kita nanti mencarinya. Kalau tak jodoh tak dapat itu. Nah, terima kasih Pak Sekdes. Sekitar mengingatkan kita semua supaya jangan lupa sama yang di rumah itu yang Pak Sekdes itu. Nah, tadi sudah diterangkan oleh Pak Torus tadi semua yang menyangkut hutan dan definisi hutan dan seluruh fungsi hutan itu. Nah,
saya kebetulan kapasitas saya menerangkan hutan itu nggak ada Pak. Jadinya saya pun bingung, entah apa mau sampaikan sama orang Bapak. Itulah sekarang ini. Nah, lantaran bidang saya, kalau saya Pak, bidang saya di kantor itu mengawasi apanya Pak, pabrik, kebun sawit, itunya kerja aku bayar. Nah, kalau kira-kira nggak cocok manajer kurasa, aku panggil. Nah, syukur-syukur ada balik negasinya, syukur-syukur tidak kan. Nah, antara itu. Nah, kalau ada limbah-limbah yang bermasalah, itu sama saya lah itu. Ini kebetulan sosialisasi rehabilitasi hutan dan pengendalian kebakaran hutan lindung di kawasan Panai Tengah Kabupaten Labuan Batu. Itulah Pak, saya hanya sekedar menambah-nambahkan saja ya Pak. Kebetulan mengingat ini yang diceritakan oleh Pak Turus tadi masalah tanam-tanaman itunya kapasitas kami Pak. Itu pun sekarang peraturannya sudah tak boleh lagi Dinas Lingkungan Hidup meminta bibit ke sana, harus melalui masyarakat. Contohnya ada kelompok yang mau minta katakanlah bibit durian, bibit jengkol, bibit apa, mesti ada komunitasnya Pak. Layankan. Kalau waktu dulu Pak 3 tahun yang lewat, yang saudara kami Pak datang ke sana minta. Datang masyarakat kantor kami, kasihkan. Berapa maunya kami kasih aja Pak. 3 kali saya ingat selama saya menjabat di situ, saya ambil itu apa itu Pak, tanaman-tanaman yang dari apa sana, namanya BP Das Asahan. Ya di apa sana itu Pak, apanya Pak, Syantar. Di belakang Parapat lah lebih kurang. Saya udah 3 kali sana Pak. Nah, kalau sekarang nggak bisa lagi Pak, itu makanya diam saja saya tadi. Minta bibit orang ini, aku aja tak bisa ngambil, kan gitu kan. Jadinya inilah barangkali Pak ya, saya pun tak bisa saya menerangkan hutan ini Pak, lantaran nggak bidang saya. Jadinya yang perlu saya garis bawahi, misalnya ada nanti kita berbenturan dengan kebun, kan gitu kan. Itu nanti macam mana lah cara kita apa namanya bernegosiasi yang baik kan gitu kan Pak kan. Lantaran kebun ini ya sama-sama tahu ya kita belobinya semua itu kan. Belobinya itu. Nah kita usah kalau kita bilang kan tahunya kita itu. Jadinya itulah harapan saya kami semua ini. Marilah kita sama-sama yang program-program Pak ya, program rehabilitasi ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak. Ngelantur nanti saya Pak, apa yang lain-lain kan, lantaran fokus kita kan ke hutan ini. Sementara saya bercerita untuk hutan kan nggak paham saya. Nah, ini sekedar dari saya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Pak. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini dapat saya tambahi sedikit terkait daripada rencana kegiatan daripada rehabilitasi hutan dan pencegahan kebakaran di kawasan hutan lindung di Kecamatan Panai Tengah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami daripada KTH Marga Polo Desa Telaga Suka, yang mana memang KTH kami ini dibentuk tahun 2024 langsung oleh Bapak Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa juga kemarin. Terkait pernah kita mengajukan sebuah wacana HKM hutan kemasyarakatan, yang mana bahwasanya pengajuan tersebut telah ditolak daripada Dirjen Kehutanan langsung dari Kementerian Pusat. Maka daripada hal itu kami memiliki wacana terkait daripada repoisasi ataupun memperbaiki kawasan hutan, dan itu kami bersama kawan-kawan kemarin menghadap ke kantor KPH 5 meminta petunjuk maupun pendapat terkait daripada penghijauan ataupun memperbaiki kawasan hutan di Desa Telaga Suka. Nah, bagaimana pada waktu itu di sini saya sampaikan daripada maksud tujuan kami itu agar selain daripada hutan itu dapat diperbaiki kembali, namun bisa menambah perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Yang mana tadi juga kami mengundangkan dari Dinas Lingkungan Hidup, yang harapan kami bisa membantu kami mendampingi dalam
pengajuan proposal kami untuk mendapatkan bantuan-bantuan berupa bibit-bibit tanaman yang diperbolehkan di dalam peraturan undang-undang tentang perbaikan kawasan di dalam hutan lindung di Kecamatan Panai Tengah. Jadi mungkin itu paparan sedikit tambahan dari saya. Mungkin pada saat itu daripada Bapak Torus, langsung Bapak Kepala KPH 5 menanggapi daripada iktikat baik kami dan ikut mau membantu dan mendampingi kami dalam hal pelaksanaan tersebut, agar kami juga tentunya tidak melanggar daripada hukum. Karena selalu kita baca itu sering banyak di dalam kawasan hutan itu ada pamflet, yang menanam, yang merusak 3 tahun minimal, denda 5 miliar, merinding dengar. Jadi kawan-kawan pun nanti yang mana memang punya wacana untuk melakukan reboisasi juga nanti bisa Pak ya bergabung bersama kami dalam hal namanya relawan untuk perbaikan kawasan hutan. Jadi mengingat kembali tadi ada sebelum berakhir acara kita, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan kira-kira 3 pertanyaan daripada teman-teman, yang mana bisa nanti kita jawab, yang mana nanti tidak bisa kita jawab, kita pening dulu, kita cari jawabannya. Jadi dalam hal ini kira-kira siapa yang pertama yang mau memberikan pertanyaan, saya silakan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak yang datangnya dari rombongan Opan beserta Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan. Kami dari masyarakat Desa Talasuga atas nama saya sendiri Abdul Wahab Rahab, Dusun 1 Desa Talasuga. Langsung saja sama pertanyaan saya, Pak, terheran-heran. Dibilang ada hutan lindung yang kebakaran sampai sekian hektar. Tapi sekarang hutan lindung itu, Pak, kami sebagai masyarakat Desa Talasuga, khusus Desa Talasuga ini, keheranan. Di mananya, Pak, tentang hutan lindung itu? Karena di hutan sana pun nggak ada dibilang ini kawasan hutan lindung, nggak ada. Jadi sedangkan masyarakat Desa Talasuga sekarang ketakutan untuk mengolah hutan yang ada di Desa Talasuga. Tapi kalau orang kecamatan lain banyak sekarang di hutan sana, Pak, yang mengambil, yang sedang bertanam sekarang, yang sedang memancang. Kami sedangkan orang Talasuga ini, Pak, nol besar, Pak, karena sering ketakutan mendengar denda yang ada dikasih pemerintah. Jadi oleh karena itu, Pak, kalau bisa saya bermohon pada hari ini juga, coba kita tinjau dulu, Pak, ke lapangan. Mana yang hutan lindung itu, mana yang hutan yang bisa diolah masyarakat sendiri. Kalau bisa minta tolong. Karena hutan lindung sana, Pak, nggak ada hutan lindung lagi, Pak. Sekarang itu terang itu, Pak, bisa ditanam sekarang. Jadi yang mengambil bukan orang Talasuga, Pak. Ada yang dari Aignabara, yang dari Padang Selipuan sana, bahkan sekali cerita ada pula lagi pengacara yang mengambil di sana. Sekali cerita tapi pasti, ya kan. Jadi bagi kami di Talasuga ini, Pak, merasa iri, Pak, karena kami ini khususnya merasa boleh data, Pak, di Talasuga ini, Pak, orangnya satu ranting nggak ada tanah ya kami. Jadi kami ingin, Pak, jadi karena itu kepada Bapak Dinas Kehutanan mengharapkan mana yang hutan lindung, mana yang hutan yang bisa diolah masyarakat. Tolonglah kami kasih tahu supaya kami bisa menambah perekonomian keluarga kami yang ada di Desa Talasuga. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pakai nanti saat di lapangan karena Bapak kita mau mengetahui langsung. Terima kasih, Pak. Tadi pertanyaan Bapak memang itunya yang terjadi di putaran Panai ini, Panai Hilir, Panai Tengah. Kalau Panai Hulu saya belum nggak ada, kebetulan nggak ada kawasan hutan. Yang ada kawasan hutannya itu Panai Hilir, Panai Tengah. Ya, artinya itu yang saya ketahui kan, kebetulan juga itu kawasan wilayah kerja kami ini, tempat ini. Jadi kalau untuk mengetahui apa tadi, Pak, kawasan-kawasan hutan tadi, nanti coba kita pas di lapangan, nanti dibantu teman-teman saya, biar Bapak
nggak bertanya-tanya lagi, dan nanti mungkin bisa dijelaskan juga di lokasi mana-mana yang bisa digunakan untuk apa namanya dikelola atau diusahai oleh masyarakat. Tapi kalau menurut peraturan Pak, peraturan Menteri LHK nomor 9 2021 itu yang biasanya bisa dikelola atau diusahakan masyarakat itu kawasan hutan produksi tetap ya, terbatas. Itu bisa melalui skema yang tadi, dibentuk kelompok tani hutan, kemudian ikut dalam program perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan. Itu yang bisa Pak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, yang saya tahu untuk Telaga Suka memang dia hanya hutan lindung. Tapi nanti kita cek aja. Nah, itu aja. Ya memang sih kalau bisa kayak yang ribut terus itu dipanai. Kebetulan itu hutan produksi itu ribut saja tuh. Saya juga udah pernah memfasilitasi di kantor Kodim 2 kelompok tani hutan, yang satu jalurnya peraturan lain, yang satu jalurnya peraturan lain, ternyata sama-sama bersikukuh bahwa itu punya dia. Selama itu statusnya kawasan hutan negara tidak ada bisa dimiliki masyarakat. Tetapi untuk dikelola oleh masyarakat dalam peningkatan ekonominya itu memang program dari kehutanan, program secara nasional. Itulah tadi perhutanan sosial. Itulah Pak yang bisa saya jelaskan. Untuk nanti Bapak lebih jelas di lokasi aja nanti Pak. Terima kasih Pak. Saya hormati dari Bapak KPH 5 Labura. Saya hormati Bapak dari Lingkungan Hidup Kabupaten Labuan Batu. Yang saya hormati Sekdes Telaga Suka. Saya hormati Babinsa Labuan Bilik. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir dalam acara undangan sore hari ini di kantor Kepala Desa. Izin Pak KPH 5, tepatan setiap kebakaran itu saya ngecek api Pak. Hampir dibilang kerjaan rutin saya tiap hari Pak. Jadi posisi sekarang itu Pak, hutan lindung itu Pak, sawit. Tapi asal ditanya semua nggak tahu. Ini punya siapa nggak tahu Pak. Itu punya siapa nggak tahu Pak. Orangnya di situ. Yang lucunya lagi Pak, orang ini membakar. Jadi ada bibit sawit itu Pak, mereka pagar. Saya tanya, ini bibit sawit siapa? Nggak tahu Pak. Tapi besoknya saya datang, bibit sawit itu udah ditanam gitu. Jadi sampai kami mau ngambil tindakan itu Pak, mau kami panggil ini Pak, yang ada di situ. Cuman kendala kita ada juga Pak, masyarakat Telaga Suka ini pembalak liar yang mengambil kayu hutan ya Pak ya. Nah, di situ. Jadi saya ditanya, kami nggak tahu Pak, kami cuma ngambil kayu. Berarti kalau kita bicara hukum Pak, artinya pengambil kayu di hutan itu juga ilegal. Gitu. Jadi pertanyaannya itu Pak, apa yang harus kami lakukan untuk yang sekarang itu mengelola, dan apa yang harus kami lakukan untuk yang pembalak liarnya? Itu aja Pak. Terima kasih. Kawasan hutan. Jadi nanti kita juga selaku daripada KTH akan terus memantau siapa-siapa orang yang menanam tanaman yang ada di dalam kawasan hutan. Jadi saya rasa sekianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf kami apabila ada penyampaian maupun kata-kata kami yang kurang berkenan di hati, mohon kiranya dimaafkan. Baik maupun